Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Semiring dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Jadi di sini ada access point beserta dengan kabel adaptornya. Di sini juga ada mikrotik beserta juga dengan kabel adaptornya. Di sini ada kabelan. Di sini ada kabel internet. Dan juga di sini ada kabelan yang tersambung ke CPU atau komputer. Jadi pertama-tama saya akan meriset dulu access point-nya, yaitu dengan cara menghubungkan kabel adaptornya. Kemudian saya akan mengklik tombol yang ada di sini sampai semua lampunya menyala. Jika semua lampunya sudah menyala, maka tandanya berhasil. Kemudian saya akan menyalakan mikrotik saya. Kemudian saya akan menghubungkan kabel internet ke port internet yang ada di sini. Begitu juga dengan kabel yang tersambung ke komputer, saya hubungkan ke port nomor 1. Sedangkan kabelan satunya lagi akan saya hubungkan ke port nomor 2 dan saya sambungkan ke mikrotik port nomor 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat instrumen pada router dan juga access point. Nah, jadi pertama-tama saya akan membuka software Winbox terlebih dahulu. Saya akan login sebagai admin pada router. Jika sudah, saya akan pergi ke sistem untuk meriset konfigurasinya terlebih dahulu. Jadi untuk riset konfigurasi, saya akan pilih do not backup, kemudian pilih reset konfigurasi. Kita tunggu sampai riset konfigurasinya selesai dilakukan. Nah, jika sudah, tampilan layarnya akan seperti ini. Kemudian saya akan pilih remove konfigurasi. Kemudian saya akan pergi ke interface untuk memberi display name pada Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 3. Nah, untuk Ether 1, saya akan memberi display name yaitu internet. Sedangkan Ether 2 akan saya beri display name yaitu LAN. Sedangkan Ether 3 akan saya beri display name yaitu access point atau API. Nah, jika sudah, saya akan pergi ke IP, kemudian saya akan klik DHCP client. Kemudian klik tanda tambah, setelah itu perhatikan interface-nya sudah berada di Ether 1, tinggal klik apply, kemudian klik OK. Pastikan statusnya adalah bound. Sudah, saya akan pergi ke DNS. Saya akan beri server yaitu 8.8.8.8. Kemudian ini kita tinggal klik apply dan jika sudah, saya akan pergi ke
firewall. Setelah itu kita pergi ke NAT, klik tanda tambah. Kita pergi ke general terlebih dahulu. Untuk out interface-nya kita ubah menjadi Ether1. Kemudian action-nya adalah masquerade. Di sini saya akan cek terminalnya terlebih dahulu. Itu dengan cara ketik ping spasi 8.8.8.8. Nah, di sini mikrotiknya sudah menggunakan internet, tapi untuk perangkatnya belum. Agar perangkatnya dapat menggunakan internet, kita pergi ke IP dulu. Kemudian kita klik address, kita tambahin addressnya. Untuk Ether 2, alamatnya adalah 192.168.0.1/24. Sedangkan Ether 3 itu alamat addressnya adalah 10.10.0.1/24. Nah, jika sudah, saya akan pergi ke IP lagi, kemudian pergi ke DHCP server, lalu ke DHCP setup, kemudian saya akan ganti interface-nya menjadi Ether 2, setelah itu klik next. Lakukan juga pada Ether 3. Nah, kalau sudah, saya akan pergi ke sistem untuk reboot terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat kalau perangkat saya ini sudah dapat menggunakan jaringan internet. Jika sudah, kita masuk ke tahap-tahap konfigurasi. Kita tutup terlebih dahulu semua tab yang ada di sini. Jadi saya akan konfigurasi username, yaitu pertama-tama saya akan pergi ke IP, kemudian klik hotspot. Setelah itu pergi ke servers, kemudian hotspot setup. Setelah itu ganti interface-nya menjadi Ether 3, kemudian klik next. Untuk DNS name-nya kita bisa memakai nama pribadi. Jadi di sini saya akan menggunakan nama pribadi saya, dia kiri dengan .net. Dan kita lanjut klik next. Jika sudah, saya akan pergi ke server profiles. Kemudian kita klik 2 kali. Kita centang use radiusnya, kemudian kita apply, setelah itu kita oke. Kalau sudah, kita pergi ke menu radius lagi, kemudian kita klik tanda tambah. Untuk pilihan seperti ini, kita bisa klik hotspot, kita masukkan address-nya yaitu 127.0.0.1. Nah, untuk secretnya ini terserah mau dibuat angka berapa saja, asalkan dapat diingat. Jadi di sini saya akan buat secretnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tinggal klik apply, setelah itu klik OK. Sudah, saya akan pergi ke resource untuk melihat versi mikrotik yang saya gunakan. Jadi di sini versinya adalah 6.45.9. Nah,
Jadi saya akan copy versinya terlebih dahulu. Kemudian saya akan pergi ke Google. Saya akan pergi ke web browser yaitu google.com. Jadi saya akan cari tips B. Kemudian saya akan Ctrl F dan juga Ctrl V. Nah, jadi di sini sudah tertera versi yang sudah saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya akan klik. Setelah itu saya akan file yang ini. Package bibsb 6.45.9 zip akan saya download terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa filenya sudah saya download. Kemudian saya akan kembali lagi ke Winbox. Setelah itu saya akan membuka file. Kemudian file yang sudah saya download tadi akan saya upload. Jadi ini adalah file yang sudah saya download, tapi akan saya ekstrak terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian klik extract all. Setelah itu ini kita tinggal klik ekstrak. Nah, jika sudah, saya akan pilih yang user manager ini. Saya akan pilih yang user manager. Sekarang kita lihat di file listnya sudah terdapat user manager. Saya akan reboot lagi. Kita tunggu aja sampai rebootnya ini selesai dilakukan. Nah, jadi karena rebootnya ini sudah selesai dilakukan, jadi saya akan pergi ke web browser. Sini akan saya ketikkan 192.168.0.1/userman. Nah, kemudian saya akan login menggunakan admin huruf kecil tanpa diberi password. Kemudian kita tinggal klik login saja. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan membersihkan semua yang sudah terkonfigurasi dari awal, mulai dari routers, user, dan juga profil. Pertama, saya akan bersihkan dulu yang ada di router sini. Nah, saya akan klik all dulu. Kemudian setelah itu saya akan pilih edit. Kemudian kita pilih remove. Nah, jika sudah, yang usernya kita gunakan, kita buat seperti hal yang tadi saya buat pada router. Nah, ini kita pilih semua dulu, kemudian kita klik edit, kemudian klik remove. Yang di profil kita lakukan hal yang sama juga. Ini kita remove profilnya. Yang limitationnya juga kita remove. Nah, kalau sudah, jadi saya akan konfigurasi yang ada di sini. Yang harus kita konfigurasi itu mulainya dari routers, kemudian kita ke profil, setelah itu kita ke user. Nah,
Pertama-tama saya akan konfigurasi router terlebih dahulu dengan cara klik add, kemudian kita klik new. Nah, di sini saya akan menggunakan nama saya pribadi, ananda.net. Kemudian untuk IP address-nya adalah 127.0.0.1. Sedangkan share secret-nya adalah yang berada di radius tadi. Nah, ini yang secretnya itu yang ada di sini tadi itu. Untuk melihat secretnya ini, kalau misalnya sudah lupa dengan secret yang dibuat, jadi kita tinggal klik setting saja, kemudian tanda centang yang ada di hide password ini kita nonaktifkan. Nah, jadi secretnya akan tertera di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masukkan di sini sesuai secret yang ada di software Winbox tadi. Untuk current time zone-nya kita buat yang ini. Dan jika sudah, kita tinggal klik add saja. Lalu kita pilih lagi, kita klik edit, kemudian ini kita enable terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke profiles. Setelah itu, ini tandanya seperti ini, kita tinggal klik saja. Nah, ini kita buat menggunakan nama kita pribadi. Kemudian kita klik create. Setelah itu untuk price-nya ini terserah. Saya akan menggunakan 5.000. Nah, terus akan saya save profile-nya. Dan limitation-nya kita tambah juga. Sini untuk namanya akan saya gunakan nama saya sendiri seperti yang sebelumnya. Ini tinggal saya klik add saja. Kemudian kembali lagi ke profiles ini. Nah, ini kita add new limitation. Saya akan ganti menjadi jam 7 pagi. Untuk jamnya ini bebas. Sampai jam. Terus jangan lupa untuk change pada pilihan ini. Kemudian tinggal klik add. Nah, kalau sudah, kita akan pergi ke user. Nah, kemudian kita akan klik add. Jangan lupa pilih batch. Ini tinggal kita isi aja. Number of users-nya akan saya isi 10. Sedangkan username lainnya akan saya pilih 3. Kita akan centang password same as login ini. Sedangkan password lainnya akan saya pilih password lainnya saya pilih 3. Nah, jadi sini saya akan klik add. Kemudian saya akan pilih edit, setelah itu enable. Nah, kalau sudah, saya akan mengisi template dari vouchernya. Kita pergi ke setting. Setelah itu kita pilih template. Kemudian kita klik tanda tambah untuk membuat template voucher yang baru. Jadi di sini saya akan membuat template voucher yang baru. Kemudian create. Setelah itu kita cari saja contoh template-nya di web browser. Seperti ini. Nah, untuk header-nya akan saya copy.
Kemudian saya isi di kolom header, kita paste terlebih dahulu. Sedangkan pada kolom row akan saya copy juga. Setelah itu saya paste pada kolom row. Begitu juga dengan footer, dan juga breaknya. Ini saya copy dulu, yaitu di paste. Yang ini juga saya copy, kemudian saya paste. Jika sudah, kalau sudah, ini kita save aja. Kemudian kita kembali lagi ke user. Nah, ini karena tadi sudah di enable, kita klik generate. Ini kita gunakan voucher Ananda karena ini adalah template yang barusan saya buat. Tinggal klik generate. Jadi vouchernya akan tampil seperti ini. Ini kita minimize saja lebih dahulu. Kalau sudah, saya akan memindahkan setting kabel yang tadinya berada di ETH2 pada router, akan saya pindahkan ke ETH1 di TP5. Nah, jika sudah, saya akan reset terlebih dahulu access point atau TP-Link-nya. Kita reset access point atau TP-Link-nya sampai semua lampunya menyala. Karena semua lampunya sudah menyala, saya akan membuka web browser lagi. Kemudian saya akan cari alamat 192.168.0.1. Kemudian saya akan login sebagai passwordnya juga adalah kemudian login. Saya akan klik next. Sudah, saya akan pilih access point. Untuk SSID-nya ini kita bisa isi terserah, tapi saya akan menggunakan nama saya sendiri. Ini disable wireless security agar jaringan itu tidak terkunci. Kemudian klik next. Nah, jika sudah, saya akan klik finish. Kita tunggu sampai rebootingnya ini selesai dilakukan.
Kalau tampilannya sudah seperti ini, saya akan cek apakah username yang sudah saya buat dapat digunakan. Tapi sebelum itu saya akan pergi ke network atau network connection, network setting connection. Kemudian untuk Ethernetnya akan saya disable, sedangkan WiFi-nya akan saya enable. Kalau sudah, saya akan buka jaringan yang sudah saya buat tadi. Kita connect. Kalau kita connect nanti ya, yang akan terakses adalah seperti ini. Saya akan buka voucher yang sudah saya buat tadi. Akan saya masukkan username dan juga passwordnya. Contohnya saya akan masukkan JGW ini sebagai username dan juga passwordnya adalah JGW. Di sini saya akan login sebagai JGW. Passwordnya juga JGW. Kemudian saya tinggal klik OK. Nah, di sini sudah dilihat dapat ini luar login. Nah, untuk membuktikan apakah jaringan internetnya sudah dapat digunakan, saya akan membuka YouTube. Di sini YouTube-nya sudah dapat kita akses. Sini juga dapat kita lihat bahwa perangkat saya ini terhubung dengan jaringan internet yang sudah saya buat. Sekian video penjelasan mengenai user admin yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.